Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi kita di channel YouTube KBRI, channel yang selalu menginformasikan kasus-kasus perselingkuhan yang ada di media sosial maupun di tengah masyarakat. Nah, kali ini bro, kita kedatangan narasumber yang memang insya Allah data-data mengenai kasus Polwan Bribka Ajeng Riana Putri yang selingkuh dengan Aibtu Maliki di Polres Pati sudah lama berlalu. Tapi kita bukan bermaksud mau mengupas atau mengulik lagi masalah hukum atau pengadilan yang akan menghakimi mereka atau mengadili mereka, tapi dari sisi atau dampak terhadap masyarakat. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau tuh dulu pernah kita upload ya, dia seorang pelaut dari yang sudah melanglang buana, dan kebetulan dia pernah singgah lama juga di Pati itu, kemudian dia paling sedikit dia mengetahuinya. Nah, ini dia sudah ada di depan saya narasumber. Coba kita tanya dulu ya bro ya. Oke, ikutin terus ya bro, jangan di skip bro. Oke. Nah, halo Mas Dwi, apa kabar? Maju dikit Mas, biar enak ngomongnya. Jadi ini Mas, kita lanjutkan dari yang masalah perselingkuhan Polwan Bribka ARP Ajeng Riana Putri dengan seniornya polisi Aibtu Maliki. Kita udah berlalu tuh ya, kita nggak bicara masalah hukumnya, mau dihukum atau nggak terserah ya pihak kepolisian. Nah, yang mau kita tanyakan sisi dampak itu kelakuan mereka berdua yang sama-sama sudah punya istri, punya suami, itu bisa nggak diceritakan menurut versi Mas Dwi sendiri ya, apalagi Mas Dwi sebagai pelaut dan melanglang buana 20 tahun. Nah, ini kejadian seperti ini menurut Mas Dwi ini gimana, coba jelasin kepada itu. Menurut saya Tentang dikit Mas suara Mas. menurut saya pribadi ya, nggak tahu kalau orang lain menanggapinya bagaimana. Menurut saya pribadi ya emang nggak bagus, apalagi dia seorang anak negara lah. Betul. Seharusnya kan memberi contoh yang baik pada Betul. masyarakat. Ya, mau bagaimana lagi, sudah terjadi. Iya benar. Kalau artinya Mas Dwi sendiri jelas tidak setuju terhadap kelakuan atau perilaku mereka berdua itu ya? Iya, jelas. Nggak setuju ya. Tapi ya insya Allah Mas Dwi sendiri yang kabarnya masih bujangan, tapi banyak melihat teman-teman yang selingkuh seperti kedua oknum polisi itu nggak? Teman-temannya sendiri yang selingkuh, yang udah punya istri atau punya suami? Kalau teman-teman saya yang satu kapal ya nggak ada sih. Ada juga namanya kerja di laut, jarang ketemu perempuan. Mungkin di darat, mungkin. Iya. Nggak tahu. Ya betul. Tapi kalau teman-teman di darat ya kita juga nggak tahu juga, kita juga jarang ketemu kan. Betul. Iya. 1-2 bulan baru ketemu, jadi kita nggak bisa lihat pantau kehidupannya seperti apa, bergaulnya seperti apa kan. Betul. Nah, kembali lagi kita ke masalah perilaku kedua oknum ini ya. Ini menurut Mas Dwi itu pasti dampaknya kuat sekali, atau dampak karena kan ini viral ya di media sosial. Ini kelakuan yang nggak benar ya, nggak boleh dicontoh sama gimana cara meredam atau apa supaya nggak terjadi hal-hal masalah dampaknya. Mas Dwi, dampak terhadap anak-anak ini kan media sosial itu kan gampang sekali dia Pak. Nah ini kan sangat berdampak sekali. Gimana cara meredam itu? Nggak bisa kan kita, namanya udah kejadian seperti Mas Dwi bilang tadi. Gimana cara mengatasi hal-hal seperti ini? Ini kan jelas membawa side effect yang cukup, ya kalau dewasa mungkin bisa menerima, tapi anak-anak kan menerima apa yang dilihatnya. Menurut Mas Dwi gimana? Kalau menurut saya sih masalah ini ya susah sih kalau untuk diredam ya. Ini kan masalah pribadi juga, itu masing-masing dari orangnya saja yang melakukannya. Kalau memang dia niatnya begitu ya mungkin bisa terjadi dari diri sendirilah. Nah kalau anak-anak nggak bisa ya diapain gitu supaya dia tidak melihat hal-hal di media sosial, nggak bisa ya di handphone atau di apa itu
nggak bisa kita ini ya, paling cara apanya gimana, salah satunya paling orang dewasanya Ya. yang mengapakan kepada ini, karena kalau untuk mengapa di situ nggak bisa ya, udah gampang diklik gitu ya. Oke. Mungkin dari orang tuanya juga bisa membimbing dia main HP-nya seperti apa yang dia main, apa yang dia lihat. Oh betul. Dari Mas Dwi sendiri, kira-kira ini khusus saja nih, kita bukan institusi polisinya yang jelek, tapi oknum nih ya. Nah, kira-kira pesan singkat lah dari Mas Dwi kepada, baik yang kalau dia nonton nanti nih oknum polisi yang selingkuh nih ya, syukur-syukur dia nonton, kalau enggak bagi oknum polisi lainnya bagaimana apanya, padahal mereka dididik kan. Nah, cara mengatasi lagi godaan itu gimana caranya supaya tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh kedua oknum polisi Polres Pati ini. Ya, untuk polisi-polisi, anggota Polri, untuk masyarakat umumnya, kita lihat pikir-pikir dulu lah kita untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk perselingkuhan, apalagi yang sekarang kita bicarakan ini dari kepolisian yang mungkin alat negara ya, harus memberi contoh yang baik ya. Kalau masyarakat umum juga ya mungkin ya, semua baik dari diri kita masing-masing. Ya, bukan ini Mas Dwi itu bukan hanya ke polisi aja nih ya kita himbau ya, tapi kepada seluruh masyarakat luas. Kalau udah punya istri nggak ada mana-mana, ini kan kelihatannya mereka nggak ada masalah, anak apa, tapi apa kenapa kan gitu. Nah ini satu pertanyaan lagi, kenapa nih sebenarnya kok bisa berselingkuh, padahal sama-sama polisi, anak dua-dua cantik-cantik. Nah itu kenapa yang sangat unik kali, apa tidak puas atau apa? Dan coba ada berapa poin Mas Dwi bisa cerita sedikit? Mungkin kalau untuk selingkuh mungkin dari pihak suaminya atau istrinya yang tidak puas, mungkin dari ekonominya. Kalau ekonomi bagus, mereka dua-duanya polisi ya, mungkin masalah itu, atau awalnya iseng-iseng kali ini. Mungkin juga awalnya iseng-iseng, curhat-curhat gitu ya, curhat-curhat iseng di kantor, di apa mungkin gitu ya. Mungkin nah terus langsung terjalinlah dan bla 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 bla, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Oh iya. Nah mungkin netizen ya udah capek juga karena proses hukumnya masih berlangsung ya. Aibtu Malik itu dia masih mengajukan kasasi, sampai sekarang belum ada penjelasannya. Paling tidak ini bisa membuat para netizen ya, bincang-bincang kita nih di malam ini di KBRI, studio KBRI channel. Oke, Mas Bro semuanya, para netizen yang kita cintai, itulah tadi sudut pandang seorang pelaut ya, yang 20 tahun mengarungi laut kemana-mana sudah, yang kemudian pernah juga menetap di Pati nggak berapa lama ya, tapi dia mengetahui sedikit, nggak mengetahui secara detail, tapi ya paling tidak dari informasi temannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau suka tolong di subscribe, like, and share, and comment channel YouTube KBRI. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.